Beto sendiri terakhir waktu di NTT dia masih mempromosikan untuk beras loh. Dia nggak tahu masalahnya. Kita sebenarnya nggak pernah ngomong sama dia. Tapi saya dan Kak Mawar sudah tahu. Kita keluar dari grup awal-awal. Saya dulu. Karena saya ada mencium ketidakberesan, saya keluar dari grup. Baru disusul sama Kak Mawar. Keluar dari grup. Nah ini mungkin Pak Sirot bisa juga nambahin nih. Enggak, aku sedikit sebelum pas Bang Shalom Sirot. host semuanya. Salam Bang Sirot. Salam, salam. Shalom, shalom. Aku tambahin sedikit ya sebelum ke Bang Sirot. Jadi gini, sebenarnya bukan hanya itu aja sih yang membuat kita jadi mundur ya, bukan hanya markup harga. Jadi gini, saya sebenarnya sesudah beras itu yang mau saya bahas adalah harga selimut karena di NTT tahun lalu saya yang menyumbangkan selimut dari saya pribadi. Nggak ada donasi dari lain-lain, saya sumbangan selimut dan harga selimutnya 35.000. Itu tahun lalu di NTT. Dan kemarin harga selimut yang dilaporkan itu 85.000 per pieces. Jadi bayangkan tahun lalu 35.000 tambah dalam jangka waktu setahun selimutnya naik harganya jadi naik 50.000 ya. Selimutnya naik harganya naik 50.000 jadi 85. Sebenarnya habis beras itu yang mau saya tanyakan. Tapi karena saya udah kecewa di beras, tetap dia bertahan dengan ketidakjujurannya. Akhirnya saya keluar dari grup, jadi saya nggak sempat membahas masalah harga selimut itu. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya info untuk teman-teman bahwa yang membuat kita juga sedikit kaget, nggak sedikit sih ya, banyak kagetnya ini, bahwa ada beberapa dari donatur di TikTok yang memberikan berkat buat Bang Dominik melalui beliau itu tidak diterima oleh Bang Dominik. Seperti itu. Jadi makanya dari hal-hal seperti itu kita udah mungkin ya udahlah, ini kayaknya nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita toleran lagi ya sudah, akhirnya kita Aku boleh ngomong sebentar nggak? keluar seperti itu. Aku sebenarnya nggak mau ngikut ini ya, cuman aku masih melihat. Tapi dengan aku tuh juga mengirimkan berkat sekian juta, dan aku menyatakan ini ada sebagian untuk beli buku, dan sebagian lagi aku suruh transfer ke Timothy Al Awal pada waktu itu dengan jumlah sekian. Dan aku tanya ke Timothy Al Awal juga nggak nyampe ke dia. Tapi aku simpan terus selama ini. Makanya aku ketika mau berdonasi lebih lagi masalah anak asuh dan sebagainya, aku masih lihat-lihat dulu. Nah, tapi aku tuh waktu promosi Gahambur tadi dan kolam baptisan, ketika butuh dana, aku percaya sama Bang Dominik. Nah, makanya aku transfer lagi waktu itu. Nyampe ke Bang Timothy juga ya? Nggak nyampe, aku tanya. Tapi aku pendam itu. Sama ini aku nggak pernah ngomong. Aku bilang, oke, nanti kalau aku dapat berkat lagi, aku akan transfer kamu, Timothy. Aku bilang gitu. Untuk beli buku kan, dia suka buku soalnya. Cuman aku simpan terus tuh. Aku masih support terus pelayanan mereka juga. Karena aku lihat nih, kayaknya oke gitu. Dan waktu itu pun Bu Mawar kan menjadi bendahara. Jadi I trust you kan. Bukan aku yang bendahara, Fania. Oh iya. Pokoknya bukan dia. Aku sama yayasan kan. Dari Bang Siro tuh. Wah, ini luar biasa. Aku naik kok udah rame ini teman-teman. Ngomongin apaan sih? Ya, aku juga bingung ya harus mulai dari mana gitu ya. Cuman ya, aku mau ngomong dikit kayaknya udah diomongin semua kan sama Kak Mawar sama Pak Kus gitu ya. Ya, cuman yang paling kita sesalkan ya sebetulnya apa ya, dari beliaunya sendiri itu memang tidak ada seperti kayak pertobatan gitu loh. Karena memang sudah terjadi sekali. Gitu kan? Yang paling awal dan paling fatal itu udah ketahuan juga, ya kan? Udah ditegur juga sama sahabat terdekatnya gitu kan.
tapi masih terjadi lagi dan lagi. Itu yang paling kita sesalkan. Sampai kita di titik yang mengadakan Zoom, itu kita rame loh. Kita ngadain Zoom semua para donatur berdarah gitu kan. Ya, bayangin sampai segitunya kita, ya. Dan pada saat itu juga Kak Mawar pun sampai ya menangis gitu loh, menyesalkan gitu. Dan banyak dari kita pun juga menyesalkan sampai gimana kita nih kurang mengasihi apa dengan tim berdarah ini. Cuman ya apa ya, bahkan sampai sudah ketahuan sekali ya kan, tapi masih dilakuin berkali-kali gitu loh. Nggak ada penyesalan dan bahkan di akhirnya itu sampai dibalik juga kalau para donatur ini kayak seakan-akan tuh memfitnah, mencoreng nama baik gitu ya. Ya, waduh, ya itu yang terlalu apa ya, sangat-sangat disesalkan banget sama kita-kita ini. Ya. Yang memang kita ini berangkat dari awalnya tuh sangat tulus, sangat mengasihi. Sampai sebetulnya kita ini sampai sekarang ini ya, sampai ini nih di komalnya Bang Mr. M ini ya, sebelum dari komal Bang Mr. M kita nggak pernah publish kemana-mana gitu. Kita tuh pengennya tuh sebetulnya nge-keep gitu kan. Cuman karena kita pikir juga kita juga bisa dibilang berhutang moral ya. Karena kita juga ikut mempromosikan ya kan. Saya tuh sempet juga mempromosikan, yang saya juga sesali itu juga sebetulnya. Aku juga promosiin. Iya. Ya itu sangat disesalkan juga, sempat promosiin juga. Ya akhirnya ya gini. Itu sih yang bisa aku tambahin gitu. Aku nggak bisa bilang banyak gitu loh. Tapi Bang, Sangat Bang, mengasihi, sempet cuman ya nyumbang ya Bang, sempet nyumbang ya udah pasti lah itu, nggak usah pasti ya. Bang ditanya juga. Sirotol Mustaqim. Di sisi lain kita punya kasih, kasih kita dibodoh-bodohi ya. Ya itulah ya. Ya begini teman-teman ya, kenapa sampai ada buka room begini? Mr. M kan jarang buka komal yang begini-begini kan, teman-teman, karena memang di belakang layar kita udah obrolin ini sebetulnya. Kita buka nggak di media sosial? Kayaknya perlu deh. Kenapa? Karena agar teman-teman yang seperti minum air begitu ya, sebulan 3 kali nyumbang, menyetop ini begitu. Ini kerinduan kita itu harus diomongin. Ya, teman-teman di sini punya hati yang melayani, punya hati yang mengasihi. Saya rasa kita semua ingin pelayanan itu benar-benar dilakukan, benar ya, teman-teman ya. Ingin benar-benar dilakukan, dihidupi pelayanannya, sungguh-sungguh melayani. Ya, rupanya kena tipu kita, ya. Dan lebih parahnya, saya mempromosikan ini Kak Sophie. Dengan lantang saya mempromosikan Kak Yopi. Saya merekomendasikan support pelayanan Bang Sair Berdarah. Saya sebut nama-namanya, orang-orangnya, karena itu pelayanan secara nyata dan langsung menyentuh kepada pribadi-pribadi yang butuh dilayani Kak Sophie. Dan saya ikut mendonasi. Saya juga kena tipu rupanya, ternyata begitu. Salah support saya Kak Sophie. Begini host, Iya, begini Mr. begitu. M. Ya. Sedikit ya. Kalau memang secara pelayanan itu saya bisa pastikan memang real ya. Ya. Untuk anak-anaknya itu saya pastikan itu memang real. Ya ini teman-teman ya, ini yang harus digarisbawahi ya. Ya. Pelayanannya itu real, nyata. Anak-anak pun itu juga nyata, real ya. Tapi caranya ya banyak yang Ketidakjujuran. cara Ketidakjujuran. berkelok-kelok, ketidakjujuran dan lain-lain sebagainya. Ya, itu dia. Itu ya. Jadi seolah-olah bisa dibilang itu kayak mengeksploitasi pelayanannya itu, anak-anak itu ya. Itu sih Bang. Lanjut Bang.
Ya, jadi pelayanan itu memang benar-benar ada. Ya, ternyata tanpa dukungan kita pun itu pelayanan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu ya, teman-teman semua. Jadi intinya di sini kami semua tetap mengasihi bangsa air berdarah dan tetap mendoakan pelayanan bangsa air berdarah. Kami semua melepaskan pengampunan. Setuju ya? Setuju. Kita melepaskan pengampunan kepada bangsa air berdarah. Amin, Ya. amin. Kalau bangsa air berdarah selama ini tidak ada kejujuran di dalam pelaporan keuangan yang sebagaimana mestinya di lapangan dan sesuaikan dengan pembukuan, itu urusan bangsa air berdarah dengan Tuhan, dan saya harapkan bertobat ya sebelum engkau dipermalukan lebih parah dari ini. Ya, ini himbauan bagi kita semua. Ya, jangan dengan gampang mengatasnamakan pelayanan dan di dalamnya diselipkan kebohongan. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Cepat atau lambat engkau akan ditampi. Saya selalu ucapkan ini. Ini waktu Tuhan terus berjalan. Ya, engkau akan ditampi dengan waktunya Tuhan. Cepat atau lambat. Ya, ini mungkin buat kita semua. Saya yakin Bang Sirotol Mustaqim, Kakak Sophia, Mistika, selesai dari sini tidak ada lagi kita bahas. Setuju? Setuju. Setuju ya, buat teman-teman yang ada di sini ya, menjadikan pembelajaran kita, menjadikan introspeksi diri, kembali bertanya kepada Tuhan, harus seperti apa Tuhan pelayanan yang harus aku dukung. Jadi ini untuk kita semua kembali merefleksi diri. Tetap aja ya, kita merefleksi diri ya. Ya, kita menertawakan diri sendiri Kak Sofi. Bagaimana Kak Sofi? Silakan Kak. Silakan. Ya. Kalau kita tetap berdoa untuk Bang Syair, kita tetap mendukung ya. Kita percaya orang bisa berubah, bisa bertobat. Cuman aku khawatir karena orang yang tidak bisa dipercaya masalah keuangan. Ibrani 13 mengatakan ini berkaitan juga tidak menghormati kudusnya perkawinan. Nah, aku khawatir jangan-jangan nanti ada terjadi sesuatu yang berkaitan dengan wanita lain. It is my opinion, karena aku itu udah berkali-kali terjadi dan aku melihat ke arah sana. Semoga saja tidak terjadi, tapi perasaanku mengatakan kalau ini orang udah nggak jujur masalah keuangan, dalam hal lainnya juga pasti akan tidak jujur. Ya, tapi ya, lucu lah. Karena yang seperti ini nih agak susah berubah nih. Aku kenal banyak orang seperti ini dan itu perubahannya sangat sulit sekali. Ya, mencari orang yang jujur, ya, yang punya sebenarnya Bang Syair ini sebenarnya udah mantap banget. Sayang, kenapa harus terprodai dengan ketidakjujuran masalah uang? Itu menurut saya sangat disayangkan karena pelayanan dia adalah salah satu yang saya dukung dan saya support. Sama seperti dulu nih, saya mendukung RK. Saya kecewa banget dia seperti itu. Karena orang yang tidak jujur dalam masalah keuangan itu pasti di area itu juga tidak akan jujur. Ya, berhati-hati saja sih kita. Gitu. Dulu saya sangat mensupport pelayanan RK juga termasuk. Ya, ketika tidak jujur tentang keuangan pasti kaitannya ke sana. Ya, kita lihat aja deh teman-teman. Ya. Iya, sedikit Tambahan lain nih Bang. Silakan. Bang M ini ada tambahan mungkin ini seperti Bang Juntak nih juga. Ya ada beberapa memang yang kita waktu dia pelayanan sering di WA broadcast bahwa pelayanannya kehabisan dana, bahwa untuk hotel tidak cukup. Jadi kita mau nggak mau menyumbangkan sebagian lah untuk biaya dia pelayanan di sana. Ternyata banyak orang yang berdonasi juga untuk itu dan itu masuk ke pribadi. Jadi dia broadcast message dan semuanya ikut karena mengatasnamakan pelayanan ya kita berikan lah. Gitu. Jadi
Ini salah satu yang saya juga kurang gimana ya, kecewa, benar-benar kecewa. Dan Bang Juntak ini salah satu yang kena dengan bisnis. Nah, ini juga salah satu bisnis entok yang saya pikir waktu itu ada beberapa orang menyumbangkan dana ini untuk bisnis entok karena dikira untuk yayasan, untuk pengerja dan pengurus yayasan. Ternyata tidak gitu. Ini salah satu yang menurut saya juga salah satu yang nggak baik lah gitu. Dan juga saya minta satu terakhir nih ya untuk saya, bahwa saya pernah spill ini tipis-tipis di roomnya Bang WK. Dan di sini saya baru bisa menyebut nama. Tapi saya minta sekali lagi bahwa cukup hari ini kita membahas ini, dan sebagian dan 500 orang nih melihat dan yang pernah berdonasi, stop lah. Kalau kalian masih mau donasi silakan. Tapi jangan dibahas lagi ke room-room lain, karena kasihan ada beberapa pelayanan yang underground yang mesti dia lakukan gitu. Itu yang saya nggak mau. Kalau ini sampai ini kan pelayanan undergroundnya itu membahayakan jiwa juga gitu. Itu yang saya nggak mau sebenarnya. Kita mau ini stop sampai di sini supaya yang di room ini melihat, tahu, dan stop lah untuk berdonasi. Kalau yang masih mau berdonasi silakan. Kita tidak membatasi kok. Itu aja Bang M. Tambahan dikit boleh Bang Kus? Ya, Bang Juntak, silakan Bang Juntak. Ya, semua tadi Kak Mawar, Bang Kus, Bang Sirat ya sudah bicara panjang. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mewakili kita yang ada di atas ini, ada yang ikut berpartisipasi dalam pelayanan dari Bang Sair. Ibarat ya udahlah, kita sudah ikut partisipasi dalam pelayanan, tidak usah dipermasalahkan lagi. Mungkin ada teman-teman yang bahasanya begitu. Tapi yang kita perlu tekankan adalah ini kan dalam bentuk yayasan yang perlu diaudit atau dicari pengeluaran. Seperti Kak Mawar ini kan memang orangnya sangat kritis. Dalam arti bukan mencari kesalahan, namanya laporan itu kan harus akurat, akuntabel. Jadi ibarat kita bukan ibaratnya tidak tulus untuk memberikan katakanlah persembahan kasih dalam plan ini, tapi kan kita harus perlu pertanggungan jawab untuk laporan-laporan yang telah dikeluarkan dalam pelayanan misi ini. Dan kita semua ini bukan seperti anak kecil, kita sudah dewasa, kita memahami dalam suatu organisasi itu perlu adanya suatu pembukuan yang lebih jelas, sehingga semua laporan tadi yang Kak Mawar bilang tadi itu kan, kenapa laporan bisa katakanlah angkanya sama? Seharusnya kan ada plus minus. Nah, itu yang kita sesalkan. Ya udahlah, kita lupakanlah masa lalu seperti tadi Mr. M katakan, kita mengasihi jiwanya ya, tetapi kita menyayangkan laporan yang kita minta itu tidak bisa diberi dengan pertanggungjawaban yang benar kepada kita-kita yang ada di grup yang pada waktu itu kita memang ada konferen. Ya ini aja mungkin masukin dari saya teman-teman ya. Ya sekali lagi mungkin Bang Sair ada mendengar ini ya, kami mengasihi Bang Sair di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah tebusan daripada Yesus Kristus. Kita saling mengasihi dan saling mengampuni sehingga arah ke depan kita boleh berjalan lebih baik lagi, dan kita mendukung pelayanan Bang Sair meskipun tadi dikatakan kita stop untuk berdonasi. Itu aja mungkin tambahan dari saya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kalau menurut saya Bang Siratul Mustaqim ada lagi, silakan Bang, silakan. Iya, sedikit aja host ya. Jadi untuk pelayanan Bang Syair ini ya teman-teman ya, sebenarnya kita tidak ada sama sekali untuk melarang, mengatur ini itu gitu loh. Tapi kita di sini nih bisa dibilang tuh terbeban moral ya, supaya jangan sampai ada lagi ya korban-korban ya dari penipuan-penipuan yang dilakukan dari beliau gitu loh ya, karena memang nyata adanya kalau memang orang sampai ditegur gak mau bertobat, itu artinya udah akut ya, udah akut gitu kan. Dan memang benar-benar firman Tuhan itu benar adanya, nyata adanya ya.
1 Timotius 6 ayat 10 itu benar adanya. Ya, apa yang udah aku tuliskan di bioku ini, ya, ini aku udah tulis di bio nih dari jauh-jauh hari, dan itu memang udah terjadi. Aku melihat banyak sekali ya orang-orang ya yang pada akhirnya apa? Jatuh, ya, kalau nggak karena perempuan ataupun ya uang. Ya, di sini kita berkata masalah uang ya di sini ya, yang udah terjadi gitu loh. Jadi semoga untuk teman-teman lainnya tidak ada yang sampai istilahnya tuh terjebak gitu loh ya. Ya berhikmat teman-teman, kita udah banyak menyaksikan ya orang-orang yang sudah yang nggak jujur gitu ya dalam hal keuangan. Ya semoga kita semua berhikmat dalam mau menolong seseorang ya. Ingat, menolong itu boleh, sangat-sangat boleh, cuman ya memang harus berhikmat gitu kan. Kalau memang seandainya uang itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri ya mending nggak usah lah ya, nggak perlu lah gitu ya. Karena kalau aku lihat host, kita orang Kristen ini terlalu sangat mengasihi gitu loh, sampai pada akhirnya itu apa ya, dimanfaatin entah sama yang menerima donasi ya kan, atau oleh para yang bisa dibilang dalam tanda kutip mualaf gini loh ya. Tolong ya teman-teman, boleh berdonasi tapi jangan sampai ya terjebak seperti itu, seperti ini ya. Berhikmatlah. Itu host, thank you. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi teman-teman, semua kami di sini punya beban moral. Intinya itu, untuk teman-teman yang selama ini mendonasi ke sana, ya kami sarankan jangan lagi. Tapi kalau kalian tetap mau berdonasi, uang kalian, belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati kalian masing-masing. Ya, tetapi kami sarankan tidak lagi. Kenapa? Karena kami melihat ketidakjujuran ada ya dalam pengelolaan keuangan. Jadi sehingga kami tidak mau lagi ketika kalian salahkan kami melalui Mr. M, melalui Bang Siratul Mustaqim, melalui Kak Mawar, semua teman-teman yang menyuruh kami mendonasi. Ini aja saya nggak enakan ini dengan beberapa orang yang saya suruh mensupport ke sana. Ada orangnya di sini lagi nonton. Saya nggak enakan sekali karena saya menyuruh mereka untuk berdonasi ke sana. Bang, donasi. Kak, donasi. Ko, donasi. Cek kodenya aman aman dengan lantang mulut saya aman bang, amanah bang, dengan mulut lantang saya aman ya, dukung pelayanannya begitu ya. Tapi akhirnya kenapa saya mau membuka room ini, karena saya juga punya beban moral itu untuk kita semua. Jadi silahkan lanjut dulu Kak Mawar atau Kak Sopi. Aku ada tamu di depan rumah, aku mau buka gerbang, ada tamu Kak Sopi. Silakan Kak Sopi, bentar aja, 10 menit. Ada, ya saya lihat di CCTV ada tamu di depan rumah. Bentar. Oh, tuh abang tuh mau didatengin tuh, habis abang sih buka koma. Kayaknya digeruduk deh bang. Bang Siroto kok sama nih sama saya nih. Lanjut. Teman-teman barangkali ada yang mau nambahin mungkin. Teman-teman yang di bawah lah ya. Jadi saya minta ini kan kita kasih testimoni ini cukup sekali. Jadi kembali seperti Bang M ngomong, kalau kalian masih tetap mau berdonasi silakan, kita tidak melarang. Tapi saya juga minta cukup di Komal ini saja kita tahu kondisinya, sebab musababnya, dan tidak kita bahas lagi di Komal-Komal lain karena
sudah banyak nih kekristenan yang porak-poranda gara-gara beginian. Jadi saya minta janganlah kita menimbulkan semacam konflik lagi gitu di antara teman-teman yang lain. Jadi cukup di Komal ini yang tahu ya sudah gitu. Tidak usah dibahas-bahas lagi lah. Saya cuma minta itu aja sih. Ya, tujuan kita di sini supaya kita mengklarifikasi apa yang sedang pernah kita omong, saya, Kak Mawar, Bang Sirot, dan lain-lain, teman-teman yang lain. Untuk kita punya beban moral aja yang kita mesti sampaikan gitu. Ya, jadi itu aja yang saya minta sih. Mungkin Kak Mawar ada lagi yang sampaikan, Kak Mawar? Iya, karena gini loh Pak Kus ya. Kan kita ini yang memulai untuk berdonasi gitu loh. Kita ini yang woro-woro ke teman-teman ya kan, ikut memberikan testimoni untuk berdonasi. Marilah kita support, ini pelayanan yang benar-benar real. Itu yang saat itu kita gaungkan gitu loh. Ya. Tapi di momen inilah ya, kita itu menggaungkan untuk ya kita akhiri gitu loh. Ya, dari semua apa yang kita mulai, mungkin kita melakukan kesalahan ya, teman-teman ya. Mungkin kita melakukan kesalahan dan kita sepakat untuk mengakhiri itu. Kita bersuara untuk mengakhiri itu. Gitu ya. Ya, itu aja sih. Ya, semoga tidak ada terjadi lagi seperti ini. Gitu loh. Jangan sampai ya nama Tuhan itu dibawa-bawa dalam kasus untuk seperti ini. Ya. Sering kali kita tuh melihat ya, nama Tuhan tuh selalu dibawa-bawa gitu loh. Ya. Untuk masalah-masalah seperti ini. Semoga kita semua berhikmat ke depannya. Jauh lebih berhikmat gitu loh. Ya. Terutama kalau mau ikut mempromosikan sesuatu. Itu yang paling penting. Supaya kita nggak ada beban moral seperti ini. Itu sih. Lanjut. Mungkin Kak Mawar, silakan. Ya, makasih. Jadi kalau saya gini ya teman-teman, kenapa sih kita harus ngomong klarifikasi di TikTok gitu kan? Karena gini, kemarin kita promosi juga kan di TikTok untuk mengajak teman-teman, ayo kita berdonasi untuk pelayanan beliau. Itu kan kita ngomongnya di TikTok, promosinya di TikTok. Maka kami yang kemarin-kemarin promosi ini kayak Pak Kus, Bang Sirot, Bang Juntak, mungkin dengan Bang Halomoan, Bang Alberto, semua lah ya donatur klan berdarah yang sudah ikut mempromosikan. Ya kami menarik lagi promosi ini gitu loh. Kami tarik promosi ini. Jadi tolong jangan diingat-ingat lagi lah promosi ini ya, yang kemarin itu ya, salah kita promosinya gitu. Jadi untuk kedepannya silahkan kalau yang memang masih mau mendukung silahkan tetap mendukung. Kalau yang memang memutuskan tidak lagi ya tidak lagi. Kalau saya tidak akan mendukung secara pribadi sampai mungkin suatu saat beliau bisa berubah. Saya akan tetap akan kembali mendukung. Itu aja sih kalau dari pribadi saya. Seperti itu. Oke, Bang Em, sebelum saya turun dan kita tutup ya. Mungkin banyak yang bertanya dengan Bang Dom dan segala macam. Ya, Dominik terus terang tidak terlibat dengan kasus ini. Ya, memang dia bendahara di yayasan, tapi dia yang memberikan laporan setiap kali ada kejanggalan, juga dia yang melaporkan ke kita. Jadi dia tidak terlibat dengan kasus ini. Maka itu sebelum kasus ini merebak ke yang lain-lain, sebelum ini menjadi nongol ke permukaan, kita sudah bilang untuk dia mengundurkan diri dari yayasan. Dan kita suruh dia kembali ke kampung halamannya dulu lah untuk tenangkan diri bersama keluarganya ya, karena apa yang dia sudah lakukan tuh seperti benar-benar seperti apa ya, gimana ya, dia meninggalkan harta bendanya, meninggalkan pekerjaannya khusus untuk pelayanan ini gitu. Itu sangat disayangkan. Dia juga sebenarnya dia masih mencintai itu pelayanan di sana gitu, cuman apa boleh buat karena tidak ada kecocokan gitu.
Jadi saya bilang ya kita suruh dia kembali dulu dan itu pun kita yang amankan dia untuk dia kembali dan kita kasih pengertian ke dia karena kita mau bergerak juga susah kalau ada dia. Jadi ya itulah salah satunya mengapa kita amankan dia untuk keluar dari klan berdarah ini. Itu aja Bang M. Saya rasa cukup ya Bang M. Mungkin ada Oke, lain. oke, Bang Kus, saya rasa cukup lah. Saya rasa cukup ini. Ya, tetap seperti yang saya sampaikan, kami semua di sini mengasihi pribadinya. Ya, tapi dan kami juga mendoakan pelayanan yang masih mereka lakukan. Ya, termasuk Bang Baginda Syair Berdarah ya. Mungkin cukup sampai di sini ya kita bahas ya. Tidak ada lagi ya, kita berjanji ya teman-teman yang di sini klan berdarah. Kak Sopi juga minta tolong Kak, jangan lagi dibahas di room manapun begitu ya, kakakku ya, Kak Sopi ya. Bang Jadi, Sirotol Bang. Mustahan cukup. Hah? Kak Sofi kayaknya, oh ini. Oh ya, Aku tidak mengontrol orang lain. siap Aku kasih siap banyak kakak, sumbangan ke banyak orang puluhan juta aja nggak pernah aku kontrol. siap. Ya. Jadi cukup sampai di sini ya teman-teman obrolan kita. Ya, untuk itu saya minta Bang Sirotol Mustaqim menutup di dalam doa. Ya, semua ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Itu cukup ya sampai di sini. Yuk silakan Host, Bang Sirotol sedikit host ya. Mustaqim. Aku Ya, mau boleh. nyampein karena kayaknya ada yang sangat bersuka cita ini menunggangi masalah-masalah seperti ini gitu loh ya. Tidak lain tidak bukan RT 6 ya. RT 6 kalau aku lihat di sini sangat bersuka cita sekali gitu loh. Ingat ya teman-teman ya, saat ada orang-orang ya Kristen yang terbukti melakukan kesalahan seperti ini ya, itu bukan berarti kekristenan itu salah dan tidak baik ya, karena tidak pernah ada dicontohkan oleh junjungan kami ya, Tuhan yang kami sembah melakukan hal demikian, nggak ada contoh ya. Saat kalian ya nabimu itu ya, junjunganmu ya melakukan banyak ya, mengawini bocil, kita semua udah tahu lah, aib itu mah bukan aib lagi itu ya, rahasia umum udah itu ya, ngawin bocil, ngebun-bun dan lain sebagainya gitu ya. Dan saat ada orang melakukan itu, ustadz-ustadz di pesantren ya, itu nggak bisa disalahin gitu loh. Dan itu nggak bisa disebut oknum karena memang ajaran dan uswatun hasanahnya seperti itu ya, junjungannya mencontohkan hal demikian ya. Jadi justru kalianlah yang tidak melakukan hal itu adalah oknum. Ustadz-ustadz yang di pesantren itu adalah yang kafah, itu bukan oknum, karena memang junjungan kalian seperti itu gitu loh, tidak membenarkan sedikit pun ajaran kalian ya, tolong. Tapi kalau Anda mengatakan kalau wah ini karena agamanya lah, Tuhannya lah, buktikan kalau Tuhan kami pernah seperti itu, nilep uang lah, ngawinin bocil lah dan lain sebagainya ya, itu tidak pernah ada oknum ya. Ya silakan Bang Sirotol Mustaqim. Kita tutup di dalam doa. Teman-teman jangan dikait-kaitkan masalah ini ke apologet manapun ya. Tidak ada. Kami tidak menyebutkan apologet manapun. Ya. Cukup. Silakan Bang Sirotol Mustaqim. Silakan. Ya, mari teman-teman ya kita berdoa ya, kita bersatu di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah Kau pertemukan di Komal Bang Mr. M ini ya Tuhan, untuk kami bisa Kau berikan hikmat dalam mengungkapkan sebuah kebenaran ini ya Tuhan. Kiranya kami tetap mengasihi Bang Syair Berdarah ya Tuhan bersama tim, dan kiranya Engkau boleh menuntun ya Tuhan setiap langkah yang akan mereka ambil ke depannya ya Tuhan, supaya mereka boleh melakukan pertobatan dan mereka boleh kapok ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang sudah merasa dirugikan, kiranya juga
Kau jamah Tuhan hati mereka supaya tidak ada kepahitan Tuhan, supaya tidak ada rasa kepahitan ke depannya untuk lagi menolong ya Tuhan orang lain ataupun pelayanan-pelayanan yang memang terbukti real ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam namamu yang kudus supaya segala kepahitan, supaya segala kesakitan hati ya Tuhan boleh kau cabut ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk host daripada Komal ini, Bang Mr. M, supaya kiranya terus boleh menjadi berkat-Mu ya Tuhan, boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan bagi banyak orang yang menonton ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kita semua Tuhan, kiranya Kau boleh menuntun setiap langkah kami ya Tuhan dalam berdonasi ya Tuhan, supaya kami boleh melihat ya Tuhan orang-orang yang memang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami berdoa di dalam namamu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya. Terima kasih Bang Em ya. Iya, iya. Terima kasih sudah disiapkan room buat kita klarifikasi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya. Salam semua. Salam, 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 salam. semua. Bang Siratul Mustaqim, Bang Kus, Kak Mawar, Mistika, Oh, iya. ya, Kak Host Sophie, ini semua. yang paling penting host. Bentar. Ini yang paling penting nih. Ini buat teman-teman ya yang memang memiliki kemampuan dan kerinduan ya untuk mengasihi teman-teman kita ya dan pelayanan-pelayanan yang lain ya. Silakan ya. Tapi aku pesen jangan sampai ada kepahitan. Ingat ya, kalau kita sesama orang Kristen ini adalah oknum ya. Bisa dibilang ini oknum. Ya, kita nggak boleh menyamakan, mengeneralisir semuanya seperti ini. Ya, tetap kita harus mengasihi. Jangan sampai kita ada kepahitan. Ya, cuman memang kita harus lebih berhikmat aja. Itu aja. Ya, itu yang menjadi harapan dan doaku untuk kita semua tadi. Ya, siap. Ya. Siap, Bang Siratul Mustaqim, dan semua kita jangan jera-jera berbuat baik. Ya, Yes. mendukung pelayanan. Karena semua Ya. pasti ada upahnya kok, gitu kan. Ya, benar. Pasti. Yuk kita dukung semua pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak kok anak-anak Tuhan yang tulus hati melayani Tuhan di media sosial ini. Amin. Tetap Benar. kita dukung mereka ya. Tuhan berkati kita semua. Saya izin turunkan semua. Kakak Jeng'an, Bang Kus, Kak Mawar, Mistika, Kakak Sofiatul, Bang Siratul Mustaqim. Ya, Tuhan berkati semua ya. Ya, Berkati. Tuhan berkati semuanya ya. Thank you Kak. Tuhan berkati ya. Ya. Tidur di bawah ya. Tidur di bawah semua. Ya, tidur di bawah. Tidur di bawah semua. Tidur. Tidur kalian semua di bawah ya. Jadi mayat dalam kubur ya. Kita mau cari pasien, mau cari pasien, mau cari pasien. Bang Sam, minta maaf aku Bang Sam ya. Minta maaf Bang. Ya, minta maaf sekali aku Bang Sam ya. Jadi nggak enak aku.